Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini sahabat, kita akan membahas perang Yarmouk pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perang Yarmouk pembuka jalan pembebasan Baitul Maqdis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis belum bisa dibebaskan dari penguasaan Romawi. Konsentrasi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu adalah mengatasi persoalan pemurtadan orang-orang Arab di Jazirah Arab. Namun, bukan berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu tak punya rencana untuk membebaskan bumi Syam, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, sebagaimana dulu diupayakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa menjelang ajal beliau. Strategi perang Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Untuk menjalankan strateginya, Abu Bakar mengangkat 4 komandan perang. Mereka adalah Amr bin As ke Palestina, Abu Ubaidah al-Jarrah ke Libya, Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, dan Syurabil bin Hasanah ke Busrah atau Yordania. Dari 4 pasukan itu yang paling utama adalah sayap paling barat dari arah Madinah, yakni Palestina yang dipimpin oleh Amr bin As, dan arah timur yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah. 4 panglima tersebut bukan mengambil dari semua potensi yang dimiliki oleh Abu Bakar. Dia masih menyimpan potensi besar yang pernah mempunyai pengalaman sangat panjang dalam peperangan bersama Rasulullah. Selain Abu Ubaidah al-Jarrah, tentu yang paling senior adalah Amr bin As. Dia telah memimpin pasukan pada tahun ke-8 Hijriah. Pada masa Rasulullah, 2 di antaranya masih relatif baru atau muda. Dia menempatkan 2 senior dan 2 junior untuk membangun keseimbangan sekaligus kaderisasi. Tentu saja Abu Bakar adalah orang yang pandai membaca talenta. Maka bahasa Abu Bakar Ash-Shiddiq itu sangat jelas kepada Yazid bin Abu Sufyan. Sebenarnya aku menangkapmu untuk menguji dan mencobamu. Aku ingin mengetahui kapasitasmu. Bila kamu menunaikannya dengan baik, maka tugas itu akan tetap di tanganmu. Bahkan aku akan memberikanmu. Tapi bila sebaliknya, maka aku akan menariknya dari tanganmu. Kelebihan komandan perang Abu Bakar. Amr bin As. Nama lengkapnya Amr bin As bin Walid bin Asim, biasa dipanggil Abu Akira, dan digelari Fatih Misr pembebas wilayah Mesir. Ia lahir di Makkah 50 tahun sebelum hijrah. Ia adalah sosok yang terkenal sebagai orator yang fasih, memiliki kemauan keras, cerdik, dan cadar. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat memusuhi Islam. Ia masuk Islam bersama dengan Utsman bin Talha dan Khalid bin Walid pada tahun 7 Hijriah, bertepatan dengan meletusnya perang Khaibar. Hanya selang 3 bulan masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat Abu bin As sebagai pasukan panglima dalam pertempuran Zat As-Sulasim. Ini menunjukkan kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sederhana. Rasulullah tidak akan menunjuk seseorang yang tidak akan sukses dalam bidang yang ditugaskan. Dia juga pernah berhasil memerdekakan wilayah Nasirin dan melakukan perdamaian dengan penduduk wilayah Halb dan Anatolia. Ketika Abu Bakar melihat misi Palestina membutuhkan orang-orang tertentu yang menurut Abu Bakar harus sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka salah satu yang dipanggil adalah Amr bin As. Aku ingin memberikan tugas penuh agar kamu fokus sepenuhnya untuk sebuah tugas yang lebih baik bagimu, baik itu untuk kehidupanmu maupun akhiratmu. Kecuali jika kamu lebih suka dengan tugasmu sekarang sebagai petugas administrasi, kata Abu Bakar kepada Amr bin As. Aku hanyalah satu anak panah dari sekian banyak anak panah Islam. Sementara kamulah yang mampu mengendalikanku, dan kamulah pemilik tanah itu. Maka aku mohon, pilihkan target untuk
ke pasukan Syam. Para panglima itu berkata kepada Khalifah Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah, enak rasanya kamu berjalan kaki sedangkan kami menunggang kuda. Jangan turun dari atas tunggangan kalian." Jawab Khalifah Abu Bakar, "Aku mengambil langkah-langkah ini dari berjuang di jalan Allah." Sambil berjalan kaki, Abu Bakar memberikan pesan kepada mereka. Salah satu pesan yang sangat terkenal adalah pesan yang disampaikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Pesan itu diantaranya, 1. Sesungguhnya aku mengangkatmu untuk menguji dan mencoba. Aku ingin mengetahui kapasitasmu. Bila kamu menunaikannya dengan baik, maka tugas itu akan tetap di tanganmu, bahkan aku akan menambahkanmu. Namun bila sebaliknya, maka aku akan menariknya dari tanganmu. 2. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Dia melihat apa yang tersembunyi darimu, sebagaimana Dia melihat apa yang tampak darimu. Sesungguhnya yang paling berhak mendapatkan bantuan Allah adalah orang yang paling patuh kepadanya, sedangkan orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling rajin mendekatkan diri kepadanya dengan amal baik. 3. Jauhilah fanatisme jahiliyah, karena Allah membencinya dan membenci pengusungnya. 4. Bila kamu bersama pasukan, maka perlakukanlah mereka dengan baik, dan biasakan mereka dengan kebaikan. Bila menasihati mereka, bersingkatlah, karena kata yang panjang, sebagian darinya melupakan sebagian yang lain. Perhatikan dirimu, niscaya orang-orang akan mengikuti kebaikanmu. 5. Dirikan salat pada waktunya dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, serta khusyuk di dalamnya. 6. Bila utusan musuh datang kepadamu, maka muliakanlah mereka. Namun persingkatlah keberadaan mereka di antara kalian, sehingga mereka meninggalkan kalian dengan tetap tidak mengetahui kekuatan kalian. 7. Bila kamu bermusyawarah, maka berbicaralah dengan jujur. Niscaya musyawarah akan menghasilkan kebenaran. Jangan menyimpan pendapatmu di depan pemberi pendapat, karena kelemahanmu akan terlihat. 8. Berbincanglah di waktu malam dengan rekan-rekanmu. Niscaya kamu akan mendapatkan berita-berita dan bisa membuka rahasia-rahasia. 9. Jangan segan menghukum orang yang dihukum, tetapi jangan melakukannya terus-menerus dan jangan tergesa-gesa. Jangan mencari-cari alasan untuk tidak menetapkan hukuman. 10. Jangan melalaikan pasukanmu, sehingga kamu merusaknya. Jangan memata-matai mereka, karena kamu akan mempermalukan mereka. 11. Jangan membeberkan rahasia manusia. Cukuplah bagi dirimu dengan apa yang tampak dari mereka. 12. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka isar. Sebaliknya bergaulah dengan orang-orang yang jujur dan setia istiqomah. 13. Hadapilah medan perang dengan hati yang teguh. Jangan gentar, karena pasukanmu akan ikut-ikutan gentar. 14. Jauhilah menyelamkan harta rampasan perang, karena ia mendekati kemiskinan dan menghindari kemenangan. Kalian akan melihat orang-orang yang berdiam diri di tempat-tempat ibadah mereka. Maka biarkanlah mereka dan urusan mereka. Hanya saja keempat batalion ini tak menunjukkan hasil yang berarti karena kuatnya pasukan Romawi. Mendapati hal tersebut, Abu Bakar lalu mengubah strateginya. Beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid, ahli strategi perang kaum muslim yang ketika itu sedang bertugas di Irak, untuk memimpin keempat batalion prajurit muslim yang sedang menjalankan misi pembebasan diri Syam tersebut. Demi Allah, dengan Khalid, saya akan membuat pasukan Bizantium melupakan bisikan-bisikan setan. Jelas Abu Bakar. Ini terjadi sekitar bulan Safar, 13 jam atau 634 meter. Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk segera menuju Yarmouk dengan mengerahkan keempat batalion tentara muslim guna menghadapi pasukan Bizantium yang juga memusatkan seluruh
pasukan Muslim diperkirakan 36 hingga 40 ribu prajurit. Mereka semua bergerak ke arah Yarmouk. Kaisar Heraklius juga mengerahkan pasukannya yang berasal dari Konstantinopel, negeri Syam yang masih dalam kekuasaan Romawi, dan Roma untuk menuju Yarmouk. Jumlahnya sangat fantastis, diperkirakan mencapai 240 ribu prajurit. Perang belum selesai, datang kabar dari Madinah bahwa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Ini terjadi pada 26 Agustus tahun 634 Masehi atau 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Selanjutnya, naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya peperangan Yarmouk dimenangkan oleh umat Islam. Demikian pembahasan kita kali ini, sahabat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum